Hai, kembali lagi ke YouTube channel MAB18 Junior. Dan hari ini gua tayang lagi. Dan hari ini gua akan nge-review dan menjelaskan kepada kalian semua tentang barang lagi dan barang lagi ya, yaitu Xiaomi Redmi 2 Indonesia ya. Jadi gua akan menjelaskan kelebihan daripada HP Xiaomi Redmi 2 Indonesia ini. Ikutin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Kita langsung saja ke liputannya. Oke. Lanjut, setelah sukses dengan seri Redmi 1S, Xiaomi kembali meluncurkan smartphone penerusnya dengan label Hongmi-Chu alias Redmi-Chu ya. Smartphone ini disebut memiliki perubahan yang cukup signifikan dan dari pendahulunya. Lantas apa saja kita akan jelaskan daripada kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi 2 ini. Yang paling menonjol tentu saja dari desain yang kini tampak lebih ramping. Meski begitu, spesifikasi di dalamnya sama sekali tidak mengalami perampingan dan masalah mengalami peningkatan. Berikut sedikit gambaran, gua akan jelasin spesifikasi dari Xiaomi Redmi 2 ini ya. Dia mempunyai layar yaitu 4.7, IPS-nya 720p dengan pelindung Corning Gorilla Glass 2. Sistem operasi Android-nya 4.4.4 dengan KitKat dengan MUI-nya V.6. Prosesornya itu 1.2 GHz quad-core Cortex ya A53, CPU Adreno 306 GPU, Qualcomm Snapdragon 410, RAM 1GB, 8GB model atau 2GB, 16GB model. Kamera belakang 8MP dengan LED flash kamera dengan 2MP. Memori internal 2GB dan 16GB. Slot micro SD-nya hingga 32GB guys. Baterinya hingga 2200 mAh ya. Dual SIM. Jaringan CAT-nya yaitu 4 LTE 150 dan 50 Mbps. Fitur lainnya yaitu Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0 maksudku, GPS atau GLONASS, Beidou, micro USB-nya juga ada, USB on the go juga ada, dan dia ada mempunyai FM radio ya. Mungkin hampir sama daripada HP-HP lainnya ya. Lanjut, kelebihan Xiaomi dari Redmi 2 ini. Xiaomi Redmi 2 ini ialah diprediksi akan menjadi smartphone yang banyak diburu konsumen. Kenapa? Dan akan menjadi salah satu smartphone terbaik tahun ini. Pasalnya ponsel ini menyuguhkan banyak keunggulannya guys dibandingkan versi sebelumnya ataupun para kompetitornya. Berikut ini adalah kelebihan dari Xiaomi Redmi 2 ini. Dibandingkan dengan Redmi 1S, smartphone Redmi 2 ini hadir dengan bodi yang lebih ramping. Layar yang diusungnya tetap berukuran 4,7 inci sehingga secara otomatis bezel di sekitar layarnya menjadi lebih tipis. Dikutip dari GSM Arena, rasio screen-nya to body-nya dari ponsel ini mencapai angka 67,6. Selain lebih ramping, Redmi 2 ini juga memiliki bobot yang lebih ringan dari saudara tuanya. Ponsel ini memiliki bobot 133 gram yang beratnya berarti lebih ringan 25 gram dari Redmi 1S. 1S ya. Untuk warnanya, Redmi 2 juga telah menambahkan pilihan warna putih. Bagi yang tertarik untuk meminangnya, akan segera kalian ambil guys kalau kalian tertarik nih daripada spesifikasi yang gue jelasin ya. Lanjut, peningkatan lain yang terdapat pada smartphone Xiaomi Redmi 2 adalah baterainya. Kenapa? Redmi 2 ini dibekali dengan baterai yang memiliki kapasitas sebesar 2200 mAh. Baterainya tersebut mampu bertahan selama 55 jam. Wow, cukup lama ya. Dalam pemakaian normal, angka tersebut cukup baik untuk ponsel dengan fitur dual SIM. Dual SIM ya. MIUI V6. Xiaomi Redmi 2 sudah dibekali dengan tampilan antar muka baru dari MIUI Fold 6. Versi terbaru dari MIUI ini telah menghadirkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dari versi sebelumnya. Meskipun banyak perubahan,
Namun cara pengoperasiannya tetaplah sama seperti berbagai versi sebelumnya, itu MIUI Fold 6 ini tidak menyuguhkan aplikasi drawer. Artinya, semua aplikasi yang diinstal akan berlangsung muncul di home screen ya. Tidak ada batasan berapa halaman home screen yang bisa Anda gunakan selama masih ada ruangan untuk menginstal aplikasi baru tersebut. Pada home screen tersebut, Anda juga dapat menambahkan widget seperti biasanya. Ketika membuka notification bar, Anda akan melihat dua halaman yang berbeda. Yang pertama adalah halaman notifikasi dan yang kedua adalah halaman toggle. Halaman toggle dan pengaturannya. Sayangnya ini guys, Anda tidak bisa mengakses halaman pengaturan secara langsung dengan menggunakan dua jari. Berbagai tema baru juga sudah disediakan untuk versi ini. Tema tersebut akan merubah seluruh tampilan dari Redmi 2 ini. Untuk aplikasinya MIUI Fold 6 ini tidak menyediakan aplikasi Google secara langsung. Namun, Anda tetap dapat mendownload dan menginstalnya secara mudah melalui Mi Market atau Play Store. Ya. Proses 64 bit Redmi 2 hadir dengan chipset Snapdragon 410, prosesor quad-core 1.2 GHz Cortex A53 dan GPU Adreno 306. Untuk RAM-nya sendiri terdapat dua versi, yakni 1GB dan 2GB. Spesifikasinya juga tersebut memang tidak terlalu mewah, namun sudah cukup untuk memberikan performa maksimal pada sebuah ponsel kelas menengah ke bawah, guys. Ya, kalau gue bilang sih banyak juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian cermati untuk membeli Xiaomi Redmi 2 ini. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan chipset Snapdragon 410 yang memiliki arsitektur 64 bit. Chipset ini akan memberikan performa yang jauh lebih baik ketimbang chipset 32 bit pada seri Snapdragon 400 yang banyak digunakan oleh pesaingnya. Secara keseluruhan, performa yang disuguhkan oleh Redmi 2 ini sangatlah baik untuk ponsel sekelasnya. Anda tidak akan mengalami lag ketika melakukan multitasking ataupun memainkan game ya. Itu salah satu kelebihannya, dan terlebih apabila Anda menggunakan versi 2GB ya, itu bisa membantu guys. Dapat memutar berbagai video. Bagi Anda yang sering menonton video, maka Redmi 2 dirasa cocok untuk dijadikan pilihan. Pasalnya video player ini memiliki smartphone. Ini mampu memutar berbagai macam format video termasuk MKF dan juga WMF. Selain itu, AC3 audio codec juga sudah didukung oleh aplikasi ini. Kualitas audio jempolan, kualitasnya juga mantap nih guys. Kelebihan Xiaomi Redmi 2 yang lainnya terletak di sektor audio. Kenapa? Ya, ponsel ini mampu menghasilkan kualitas audio yang sangat baik ketika digunakan apa? Melalui speaker pastinya. Headphone atau speaker eksternal ya. Dapat dibilang kualitas audio Redmi ini merupakan yang terbaik sih kalau dibilang dibandingkan dengan ponsel Xiaomi yang lainnya. Tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya, Redmi 2 ini juga dibekali dengan kamera belakang 8 megapiksel ya, dengan LED flash ya. Kualitasnya, jepretan kamera ini cukup baik jika dibandingkan dengan ponsel sekelasnya. Sedangkan untuk perekam videonya, kamera ini mampu merekam video Full HD ya guys, 1080p dengan kualitas yang juga sangat baik. 4G LTE-nya, jika beberapa waktu lalu smartphone 4G LTE selalu diidentikan dengan harga yang mahal, maka Redmi 2 ini akan segera mengubah pandangannya tersebut. Ya, kenapa? Redmi 2 ini sudah mendukung jaringan 4G LTE. Kategorinya kategori 4 yang memiliki kecepatan download 150
Mbps dan kecepatan upload sebesar 50 Mbps. Ya, cuma lumayan sih kalau gue bilang. Dari 2 slot kartu SIM yang ada di Redmi 2 ini, hanya 1 slot yang dapat digunakan untuk jaringan 4G tersebut ya. Dukungan jaringan 4G ini tentu saja menjadi angin segar bagi konsumen di Indonesia karena saat ini berbagai operator tengah gencar mempromosikan jaringan 4G LTE ya. Salah satunya harganya juga murah. Kelebihan terakhir yang ditawarkan oleh Redmi 2 adalah harganya yang murah. Meskipun belum ada rilis resmi, namun harga Xiaomi Redmi ini kemungkinan besar ada di kisaran 1,5 hingga 2 juta. Untuk kawasan Indonesia sendiri, penjualnya kemungkinan akan kembali menggunakan sistem online via Lazada ya, sebagai salah satu sponsor. Kekurangan Xiaomi Redmi 2 ya. Selain berbagai keunggulan di atas, Redmi 2 juga memiliki beberapa kekurangan ini ya. Tetapi kekurangan Xiaomi Redmi ini tidak sebanyak kelebihan yang ditawarkannya. Tidak sebanyak kelebihan ya. Berikut daftar kekurangannya nih. Tidak ada versi RAM 2GB untuk memori 8GB. Jadi Xiaomi Redmi ini hanya hadir dengan 2 versi, yakni memori 8GB dengan RAM 1GB dan memori 16GB dengan RAM 2GB. Sangat disayangkan sekali tidak adanya versi RAM 2 untuk memori 8GB selain dapat memberikan performa yang lebih baik. Variasi harga yang disuguhkan juga akan lebih beragam. Variasinya juga lebih beragam. Lanjut, tidak ada NFC. Redmi juga tidak dibekali dengan fitur NFC. Beberapa tahun ini memang fitur NFC kurang namun bisa dinikmati secara maksimal. Namun banyak pengamat mengatakan jika NFC akan banyak digunakan ke depannya, terutama untuk sistem pembayaran. Sulit didapat. Kenapa sulit didapat nih? Sulit didapat. HP Redmi 2 Indonesia ini, sistem penjualan Redmi-nya menggunakan jasa retail online memang masih tergolong baru di Indonesia. Hasilnya banyak konsumen yang kesulitan jika ingin membeli Xiaomi secara langsung. Selain itu, proses pembelian online juga secara lebih rumit dibandingkan pembelian secara offline. Dengan begitu, harga perangkat Xiaomi di pasar Indonesia biasanya lebih mahal dibandingkan harga resminya. Beberapa orang biasanya memborong banyak perangkat Xiaomi sekaligus untuk kemudian dijual kembali ke orang lain. Ini adalah kelebihan orang Indonesia. Sistem penjualan ini mungkin harus kembali ditinjau oleh Xiaomi, terutama untuk wilayah Indonesia. Ya, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi 2. Dengan melihat perbandingan atas, kita akan mendapat banyak kelayakan apakah kita dapat memilikinya atau tidak. Kurang lebih seperti itu saja yang akan gua jelaskan kepada kalian. Terima kasih yang sudah mendengarkan daripada Eman Berlalu Junior. Semoga kalian dapat mencermati dan melihat bagaimana kelebihan daripada dan kekurangan daripada Xiaomi Redmi 2 untuk membelinya dan untuk memakainya setiap hari. Terima kasih yang sudah nonton. See you next video and bye bye. Thank you semua.